Halo Halo Sumatera Sumatera Utara. Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 12 November 2023. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, pelaku penikaman kandidat calon kepala desa di Kecamatan Sunggal, Deli Serdang berhasil diamankan polisi. Dari tangan pelaku disita pisau yang digunakan untuk menikam korban hingga tewas. Video amatir memperlihatkan kondisi korban Priyanta Purba, kandidat calon kepala desa di Kecamatan Sunggal, Deli Serdang saat menjalani perawatan di rumah sakit usai ditikam oleh Satria Sembiring. Kejadian ini bermula saat pelaku datang ke Lapotuak, Tuahlata, Desa Sukamaju untuk menemui temannya. Diduga korban yang pada saat itu sudah mabuk berat menatap pelaku dan terjadi adu mulut. Pelaku lantas dikeroyok oleh korban dan rekannya. Ketika hendak membela diri, pelaku menusuk perut bagian korban dan kemudian kabur. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit di Medan dan saat mendapatkan perawatan korban meninggal dunia. Unit Reskrim Polsek Sunggal melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku di kediaman keluarganya di kawasan Medan Amplas. Kasubit Penmas Bid Humas AKBP Sony Siregar mengatakan bahwa pelaku sempat melarikan diri namun kepolisian berhasil mengamankan pelaku. Berawal dari keributan antara korban dengan pelaku yaitu SS, di mana SS dikeroyok oleh rekan-rekan daripada pelaku, Priyanta Purba. Kemudian korban setelah itu merasa terjepit atau tersudut, kemudian pelaku mengeluarkan pisau, kemudian langsung menikam korban Priyanta Purba. Setelah kejadian, pelaku melarikan diri, namun kemarin hari Kamis yang bersangkutan sudah diserahkan oleh keluarga ke kepolisian. Sementara itu saat ini pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Sunggal dan terjerat pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun. Pemirsa, berdasarkan laporan warga, petugas Polres Labusel menggerebek satu rumah yang diduga tempat transaksi narkoba dan berhasil mengamankan 2 pelaku dengan barang bukti sisa penjualan narkoba jenis sabu. Saat penggerebekan dilakukan personel Polres Labusel bersama Polsek di jajarannya pada satu rumah di Dusun 4 Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Terlihat kedua pelaku tidak berkutik saat diringkus kepolisian di dalam rumah. Dari hasil interogasi pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti 9 paket narkotika jenis sabu dan plastik klip kosong serta 2 unit handphone dari dalam kamar yang disembunyikan di bawah kasur. Kedua pelaku merupakan kakak beradik dan satu diantaranya merupakan residivis kasus narkoba. Bersama barang bukti yang ditemukan, kedua pelaku langsung dibawa ke Mapolres Labusel untuk dilakukan pengembangan dan penahanan. Kasatres Narkoba Polres Labuhan Batu Selatan AKP Endang R. Ginting mengatakan penggerebekan di Teluk Panji diamankan 2 orang yang diduga pelaku dan menyita barang bukti sebanyak 9 paket narkotika, 1 bungkus plastik klip kosong, 2 unit handphone dan kedua tersangka merupakan kakak beradik dan satunya merupakan residivis narkoba. Kita melakukan penggerebekan tersebut atas perintah dari Kapolda dan dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres. Dari lokasi penggerebekan tersebut kita mengamankan 2 orang. 2 orang diduga pelaku dan mengamankan menyita barang bukti sebanyak 9 paket narkotika. Ada 1 bungkus plastik klip kosong, 2 unit handphone. Tersangka ini merupakan kakak beradik dan salah satunya adalah merupakan residivis narkoba. Kedua tersangka diancam dengan hukuman minimal 4 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, di informasi lainnya, tabrakan antara satu minibus dengan angkutan kota syarat penumpang terjadi di jalur lintas Sibolga Padang Sidimpuan. Selain kedua kendaraan mengalami ringsek berat, supir angkutan kota dinyatakan meninggal dunia.
Dalam video amatir milik warga terlihat supir minibus jurusan Sibolga Batang Toru masih terjepit usai menghantam sebuah angkutan kota yang membawa penumpang menuju kota Sibolga. Selain itu juga terlihat sejumlah penumpang angkutan kota tergeletak di bahu jalan. Warga yang mengetahui peristiwa tabrakan tersebut langsung memberikan pertolongan kepada seluruh korban dengan membawa ke Rumah Sakit Umum Pandan untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara itu berdasarkan keterangan di Mapolres Kabupaten Tapanuli Tengah, tabrakan tersebut terjadi ketika minibus yang dikemudikan Ariel Ritonga melaju dengan kencang dan setibanya di tikungan muncul mobil angkutan umum syarat penumpang yang dikemudikan Badiara Pandiangan dan akhirnya minibus langsung menghantam bagian samping angkutan kota tepat di bagian pintu yang akhirnya menewaskan supir angkutan kota. Jadi menurut informasi yang kami terima dari unit Laka Lantas bahwasanya korban ada 10 orang, yang mana diantaranya 3 penumpang dari mobil Eltor 300 jurusan Sibolga paling Sibumpuan dan 6 penumpang mobil jurusan Sibolga Sibobangun, yang mana diantara 10 ini ada 1 orang yang meninggal dunia, yaitu supir angkot jurusan Sibolga Sibobangun. Saat ini sejumlah penumpang angkutan umum dan penumpang minibus menjalani perawatan medis, termasuk supir minibus di Rumah Sakit Umum Pandan. Kasus ini telah ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Tapanuli Tengah. Kecelakaan di perlintasan rel kereta api kembali terjadi di Desa Kedai Damar, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai kemarin sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Kali ini korbannya sebuah minibus bernomor polisi BK484ND ditabrak kereta api jurusan Tebing Tinggi, Pematang Siantar. Dalam rekaman video amatir warga, terlihat korban bernama Rizky Awaludin Kaban, warga Desa Kedai Damar, Kabupaten Serdang Bedagai, terjepit di dalam mobil dan mengalami luka parah. Warga sekitar yang melihat kejadian itu langsung memberikan pertolongan dengan mengeluarkan korban yang terjepit. Korban selanjutnya dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan pertolongan medis. Diketahui kejadian berawal korban yang mengendarai mobilnya datang dari arah Mes Kebun Pabatu menuju perkebunan Pabatu. Naas setibanya di lokasi kejadian diduga korban kurang hati-hati saat sedang melintas sehingga tidak mengetahui adanya kereta api jurusan Tebing Tinggi Pematang Siantar sedang melintas. Akibatnya mobil yang dikemudikan korban langsung ditabrak kereta api tersebut membuat korban mengalami luka serius di bagian kepala. Sedangkan mobil korban juga mengalami ringsek berat. Pihak kepolisian Laka Lantas Polres Tebing Tinggi belum bisa memberikan keterangan penyebab peristiwa kecelakaan ini. Sebagai barang bukti, bangkai mobil diamankan petugas ke kantor Laka Lantas Polres Tebing Tinggi guna penyelidikan lebih lanjut. Ya, pemirsa, Polda Sumatera Utara berhasil menemukan 10 hektar ladang ganja dari 150 hektar ladang yang teridentifikasi melalui citra satelit. Selain ladang ganja, petugas juga berhasil menangkap 5 pelaku yang bertindak sebagai kurir petani dan pengedar. 3 tim diturunkan Polda Sumatera Utara dan Pangdam 1 Bukit Barisan untuk melakukan penyisiran di lokasi yang diduga sebagai ladang ganja di seputar Kecamatan Penyambungan Timur, Kecamatan Tambangan hingga Kecamatan Kota Nopan. Ratusan personil diturunkan untuk mencari ladang sesuai koordinat dari citra satelit. Sejauh ini tim telah menemukan 3 titik ladang ganja di perbukitan Tor Sihite Mandeling Natal dengan luasan lahan sekitar 10 hektar. Ladang ganja yang ditemukan tersebut langsung dimusnahkan dengan cara ditebang dan dibakar di lokasi. Sebelumnya, Polda Sumatera Utara bersama jajaran berhasil menangkap 5 pelaku yang diduga menjadi sindikat peredaran narkoba antar provinsi di Pulau Sumatera. Kelima pelaku merupakan kurir, petani ganja, 1 tersangka dan bandar. Penangkapan para tersangka berkat pengembangan operasi penumpasan ladang ganja di Kabupaten Mandeling Natal yang dilakukan Polda Sumatera Utara bersama jajaran bekerjasama dengan Pangdam 1 Bukit Barisan. Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi didampingi Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Muhammad Hasan saat menyampaikan keterangan pers di Kecamatan Tambangan Mandeling Natal menyebutkan bahwa ladang ganja ditemukan berkat teknologi satelit. Berdasarkan gambar citra satelit, Polda Sumut menemukan 18 titik ladang ganja, semuanya berada di wilayah Kabupaten Mandeling Natal. Berdasarkan pengolahan data satelit ini, diperkirakan luas lahan ganja mencapai 150 hektar.
dengan Pangdam langsung turun ke lapangan dan hari ini memastikan bahwa 3 tim kita yang sudah masuk ke lokasi sudah menemukan ladang ganja seluas 10 hektar itu dari 3 lokasi dan masih ada 15 lokasi yang masih dalam perjalanan tim untuk menuju ke lokasi tersebut. Dan kita melakukan pengolahan citra satelit dari seluruh ladang ganja yang 18 titik ini kurang lebih ada 150 hektar. Akan terus melakukan penyisiran hingga beberapa hari ke depan untuk mencari lahan yang diduga ladang ganja di Kabupaten Mandailing Natal. Pemirsa, 3 kepala desa bersama masyarakat di Kabupaten Deli Serdang menggelar aksi turun ke lokasi bantaran Sungai Ular dan meminta pengusaha galian C menghentikan pengerukan tanah di bantaran Sungai Ular. Beginilah suasana di lokasi bantaran sungai dan tanggul sungai yang dikeruk pengusaha galian C yang berada di Desa Sukamandi Hilir, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang. Terlihat bantaran sungai berlubang dan ditinggal setelah habis tanahnya dikeruk serta rata dengan air Sungai Ular. Pengerukan yang dilakukan pengusaha galian C ini telah dilakukan selama kurang lebih 1 tahun. Hal ini jika terus-menerus dilakukan akan berdampak pada tanggul dan merusak lahan pertanian milik warga yang berada di samping tanggul. Namun aksi yang dilakukan 3 kepala desa bersama masyarakat diduga telah bocor ke pihak pengusaha galian C. Terlihat alat berat yang digunakan untuk mengeruk tanah di bantaran sungai langsung disembunyikan di semak-semak. Salah seorang dari kepala desa Bahrul Ilmi mengatakan pengerukan tanah di bantaran Sungai Ular ini sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun. Dampak dari pengerukan ini akan berpengaruh pada lahan pertanian di 3 desa yaitu Desa Sukamandi Hulu, Sukamandi Hilir dan juga Desa Sumberejo gagal panen. Dengan masa dari masyarakat pengguna air B3 gabungan dari masyarakat Desa Sukamandi Hilir, Sukamandi Hulu dan Sumberjo mengadakan aksi untuk penutupan galian C. Jadi ya, alhamdulillah sudah terlaksana dan dibantu dengan pihak-pihak terkait, kepolisian dan rekan-rekan media. Terima kasih untuk membantu kita supaya kegiatan galian C ini tidak beroperasi lagi karena sangat riskan untuk kegiatan ekosistem yang ada di wilayah bantaran Sungai Ular, khususnya untuk pertanian dan pemukiman masyarakat. Petugas jaga Balai Wilayah Sungai Sumut Jagora Sinaga mengatakan pihak Balai Wilayah Sungai tidak pernah mengeluarkan izin untuk menggali atau mengorek tanah di sepanjang aliran Sungai Ular. Bahwa galian yang ada di daerah Das Sungai Ular ataupun Deli Serdang mulai Timbang Deli sampai Ramunia Baik Serge itu pihak BWS tidak memberikan izin apapun dan ini adalah dikerjakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ataupun hanya sebagian orang ataupun segelintir orang yang mementingkan pipi masing-masing dah. Adapun umpamanya galian ini masuk, ini kan ada tanah penggarap, masyarakat menggarap. Nah, kenapa bisa masuk? Ini kan antara penggarap sama antara pengusaha, mereka lah yang memberikan izin, tapi namun dari BWS tidak ada, Pak. Seluruh pihak yang berwenang bersama-sama menjaga keberlangsungan bantaran Sungai Ular agar tidak berdampak jika banjir besar, tidak ada lagi tanggul penahan air dan seluruh petani akan gagal panen. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, petugas keamanan Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang menangkap seorang calon penumpang pesawat tujuan Jakarta karena mendapatkan menyembunyikan 1 kg sabu-sabu di kedua pahanya. Kapolsek kawasan Bandara Kuala Namu Ibtu Nathanael Surbakti menjelaskan seorang calon penumpang pesawat tujuan Jakarta kembali ditangkap tim interdiction Bandara Kuala Namu karena mencoba menyelundupkan narkotika jenis sabu seberat sekitar 1 kg. Sabu tersebut dibungkus plastik hitam dan diletakkan pada paha tersangka dengan menggunakan lakban. Tersangka berinisial ZZ, warga Aceh Timur, ditangkap di area security checkpoint lantai 2, pintu masuk keberangkatan ruang tunggu Bandara Kuala Namu.
Upaya penyeludupan narkoba itu berhasil digagalkan berkat kejelian petugas yang mencermati cara berjalan ZZ yang tidak stabil saat di pintu pemeriksaan X-ray. Karena curiga, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan manual dan akhirnya menemukan sabu-sabu yang menempel di kedua paha ZZ. Nah, jadi bukan dalam bagasi, ini modus baru dilakban di paha tersangka bagian kiri dan kanan. Diperkirakan 1 kilo untuk diduga sabunya. Selanjutnya kita dari Polsek Bandara menyerahkan barang bukti dan tersangka ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk penyelidikan lebih lanjut. Meski upaya penyeludupan narkoba sering digagalkan, namun masih terus terjadi di Bandara Kuala Namu. Pelaku sudah diamankan dan diserahkan ke Satres Narkoba Polresta Deli Serdang untuk tindak penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Universitas Terbuka Medan menggelar seminar akademik dalam rangka menyambut wisuda periode kedua yang akan dilaksanakan minggu depan di Selekta Convention Hall Medan. Dalam seminar yang dilakukan secara daring ini, para civitas akademik dan wisudawan saling berbagi pengalaman dan ilmu selama berkuliah di Universitas Terbuka. Dengan menghadirkan dua pemateri yakni Syafri Hutauruk dan Mardianto yang merupakan alumni Universitas Terbuka, puluhan calon wisudawan Universitas Terbuka Medan ini diberi pemahaman terkait pentingnya mengenyam pendidikan tinggi dan latar belakang Universitas Terbuka yang memudahkan akses bagi siapa saja dan di mana saja yang ingin berkuliah. Seminar dengan tajuk Peran Alumni UT dalam Pemenuhan Akses Pendidikan di Sumatera Utara ini diharapkan mampu menjadi bekal awal para calon wisudawan Universitas Terbuka agar nantinya mampu bersaing dalam dunia kerja pasca berkuliah di UT. Direktur UT Medan Yusra Fidin mengatakan selain menjalin silaturahmi dan saling mengenal antara alumni dan calon wisudawan UT Medan, seminar ini juga bertujuan berbagi pengalaman alumni yang kini telah sukses kepada para calon wisudawan UT Medan. Tujuan diselenggarakannya seminar akademik dalam rangka wisuda UT ini dalam rangka silaturahmi Universitas Terbuka dengan para alumninya. Kemudian kegiatan ini memang merupakan kegiatan yang selalu diselenggarakan baik wisuda di daerah ataupun di UT Pusat. Sementara itu, Universitas Terbuka Medan akan menggelar rangkaian prosesi wisuda pada Minggu 18 November 2023 mendatang di Selekta Convention Hall, Jalan Listrik, Kota Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, peduli dengan kondisi Palestina yang terus mendapat serangan oleh tentara Israel, murid sekolah dasar di Medan mengumpulkan donasi untuk Palestina. Ratusan murid sekolah dasar kompak berdonasi untuk meringankan beban warga Palestina yang menjadi korban serangan tentara Israel. Murid sekolah dasar ini mengumandangkan takbir dan sholawat berkumpul dan membawa sebuah kertas yang telah diwarnai seperti bendera Palestina. Masing-masing murid sekolah dasar Siti Hajar Medan Tuntungan ini menunjukkan kekompakannya. Kegiatan donasi Palestina ini juga dihadiri langsung ulama Palestina yang akan membantu menyalurkan donasi tersebut. Penderitaan yang dialami warga Gaza di Palestina terus terjadi. Gempuran roket menghantam bangunan kota di Gaza, tidak henti-hentinya ribuan korban jiwa dikabarkan terus bertambah. Belum lagi pasokan listrik, air bersih, dan obat-obatan mulai menipis. Kondisi yang memprihatinkan keadaan masyarakat Palestina di Gaza, Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Siti Hajar Medan bekerja sama dengan komite sekolah mengajak para siswa dan orang tua siswa untuk berdonasi mengurangi penderitaan masyarakat Gaza, Palestina. Dari hasil donasi terkumpul dana sebesar 110 juta rupiah. Dana ini langsung diserahkan ke perwakilan masyarakat Palestina, Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban. Rencananya dari dana hasil donasi ini akan diberikan bantuan obat-obatan dan air bersih. Kepala Sekolah Siti Hajar Medan Rahmat Martua mengatakan donasi yang terkumpul akan diserahkan langsung kepada ulama Palestina dalam bentuk uang. Alhamdulillah hari ini Jumat Berkah ini kita keluarga besar SDIT Siti Hajar bekerja sama dengan orang tua murid, komite sekolah, kepada perwakilan juga. Jadi kita merasa perlu melakukan aksi nyata terhadap saudara-saudara kita di Palestina dalam bentuk uang. Dan alhamdulillah setelah kita rekap kepedulian anak-anak, infak kita yang sudah ada, alhamdulillah hari ini terkumpul 110 juta rupiah. Kita akan memberikan langsung dalam bentuk uang kepada Syekh Ahed hadir hari ini. Setuju.
Ulama Palestina Ahed Abul Atta mengucapkan terima kasih kepada wali murid yang telah mengajarkan anak-anak untuk mencintai Palestina dan bersuli dengan Palestina. الرحيم بداية نحن نتقدم اليوم بالشكر إلى إدارة مدرسة ستي هاجر في ميدان. اليوم يعبرون عن حبهم لفلسطين ويتضامنون مع الأطفال هنا، يتضامنون مع إخوانهم الأطفال في قطاع غزة. فكل الشكر والتقدير إلى إدارة المدرسة التي انتبهت لهذه المسألة، وكذلك كل الشكر والتقدير إلى أولياء الأمور الذين ساهموا وعلموا أبنائهم كيف يقوموا بحب فلسطين وحب أطفال فلسطين والمسجد الأقصى. Israel telah menggempur jalur Gaza selama 34 hari yang menyebabkan bencana kemanusiaan semakin besar dengan menelan 10.000 korban jiwa. Pemirsa, satu ekor buaya sepanjang 3 meter masuk jaring ikan di Desa Air Merah, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan akhirnya ditangkap warga. Sebelumnya buaya tersebut masuk dan terperangkap ke dalam jaring dan sudah sering menampakkan diri dan dilihat sejumlah warga saat beraktivitas di atas alur anak sungai Berumun. Salah seorang warga yang bekerja sebagai nelayan tradisional memeriksa jaring yang telah dipasang 1 hari sebelumnya. Merasa terkejut melihat satu ekor buaya raksasa terjerat di dalam jaring. Khawatir dengan keselamatan anak mereka saat bermain dan mandi di sungai, secara beramai-ramai buaya tersebut ditangkap dengan cara diikat muncung dan juga kaki buaya. Selanjutnya dievakuasi warga ke darat dengan menggunakan perahu. Salah seorang warga, Herman Alam Syah Nasution, mengatakan penangkapan buaya tersebut secara tidak sengaja saat warga memasang jaring ikan di anak sungai. Dan buaya tersebut masuk ke dalam jaring ikan setelah ditangkap dan diukur panjangnya 3 meter, berjenis buaya muara. Enggak ada dalam ini, Bang. Juga nanti bisa jadikan wisata. Awal penangkapannya kemarin itu sebetulnya bukan usaha sengaja. Sebenarnya itu ada warga di sini memasang jaring di anak sungai atau di muara. Kemudian sebelum pemasangan jaring itu, besoknya ada jumpa penembulan 4 buaya timbul. Kemudian karena dipasang jaring di situ, rupanya buaya masuk ke muara, dapat jaring lah tadi ini. Dari sana tempat penemu buaya situ ada tempatnya. Nah, ditariklah dari muara itu ke tangkahan Labuan ini. Setelah tangkahan Labuan ini dapatnya, barulah dirame-ramekan dibawa sama warga yang lain membantunya. Saat ini buaya telah diamankan di Polsek Kampung Rakyat dan akan diserahkan ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Ya pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Senin 13 November 2023. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Budi Prasetyo, perakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan titik hotspot Provinsi Sumatera Utara Senin 13 November 2023. Pagi hari wilayah Sumatera Utara umumnya berawan, potensi hujan ringan berpeluang terjadi di wilayah Pulau Nias. Siang sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Kepulauan Nias, Karo, Dairi, Langkat, Deli Serdang, Toba, Humbangan Sudutan, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Malam hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Langkat, Medan, Deli Serdang, Simalungun, Binjai, dan sekitarnya. Pada dini hari, wilayah Sumatera Utara umumnya berawan. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara, pantauan tanggal 11 November 2023 tidak ada. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas lebat di sebagian besar lereng timur, lereng barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, apel Komandan Satuan tahun 2023 digelar di Batalion Jeni Tempur 1 Dira Dharma di Medan, Sumatera Utara kemarin. Pangdam 1 Bukit Barisan amanatkan jajaran fokus pada pemilu dan pemberantasan narkoba. Seluruh komandan Satuan Jajaran Kodam 1 Bukit Barisan diingatkan untuk terus membangun koordinasi pengamanan pemilu 2024 dan pemberantasan narkotika dengan instansi terkait di pemerintahan. Hal ini disampaikan Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Muhammad Hasan saat memimpin apel Komandan Satuan tahun 2023 di Batalion Jeni Tempur 1 Dira Dharma. Di hadapan peserta apel, Pangdam meminta seluruh komandan satuan agar membangun komunikasi yang harmonis dan humanis dengan segenap komponen bangsa, sehingga terwujud sinergitas dalam upaya menciptakan situasi aman dan kondusif di wilayah masing-masing. Selain itu, para Dansat juga diminta segera mengevaluasi kinerja satuannya untuk perbaikan dan koreksi, sehingga kelemahan dan juga kekurangan dapat dilakukan perbaikan semaksimal mungkin. Apel Komandan Satuan ini merupakan tindak lanjut dari apel Komandan Satuan Tingkat Mabes TNI Angkatan Darat di Bandung beberapa waktu lalu, sekaligus sebagai wahana penyampaian beberapa kebijakan terutama terkait pengamanan untuk pemilu 2024 mendatang dan event International Eco Bike Jet Ski Danau Toba 2023 dan masalah pencegahan peredaran narkoba yang harus disinergikan dengan kepolisian maupun BNN di provinsi dan kabupaten kota. Dalam apel dan saat ini juga digelar demonstrasi bela diri taktis dari Batalion Infanteri Rider 100 Yoni Prajurit Setia serta paparan dari para Danrem di wilayah Riau, Sumbar, dan Kepri. Di tempat kita ini secara khusus akan ada beberapa kegiatan event-event internasional. Jadi juga saya berkesempatan untuk menyampaikan kita menyiapkan itu di samping kegiatan pemilu tentu saja. Kemudian di dinamika perkembangan tentang yang berhubungan sama langsung dengan masyarakat khususnya generasi muda ya. Jadi kemarin teman-teman media sudah ini melihat atau memonitor apa yang dilakukan oleh Polda dan Kodam terkait peredaran narkoba ya. Jadi ini akan kita terus lanjutkan dan ini saya sampaikan ke semua jajaran saya yang ada di 4 provinsi. Mereka mulai melakukan langkah-langkah yang sama seperti yang dilakukan di Provinsi Sumatera Utara. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo melakukan kunjungan perdananya ke Kota Pematang Siantar untuk menjalin silaturahmi dengan masyarakat pada Sabtu pagi. Kunjungan Capres Ganjar Pranowo ini disambut oleh ribuan warga dan simpatisan yang sebelumnya telah berkumpul di beberapa titik lokasi. Pada kunjungan dan silaturahmi ini, Capres Ganjar Pranowo mengatakan bahwa bangsa Indonesia memiliki keberagaman suku dan budaya, namun tetap saling menghargai hingga menjadikan bangsa Indonesia menjadi kuat hingga saat ini. Capres Ganjar Pranowo mengatakan dengan toleransi yang tinggi di tengah teknologi yang semakin canggih menjadikan masyarakat dapat dengan cepat untuk mengetahui perkembangan negara saat ini tanpa harus terpecah belah satu dengan lainnya. Di samping itu, kebebasan pers juga sangat mendorong dan membantu masyarakat terkait informasi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Itu memberikan kebebasan pers dan sekarang nggak bebas lagi, super bebas. Semuanya punya handphone, kameranya hidup, dan semua bisa berkomentar apapun yang kadang-kadang bisa menyakiti hati orang. Nah yang terakhir ini kita jaga yuk, untuk kita tidak menyakiti hati orang. Mari kita jaga semuanya, agar kita bisa mengungkapkan data, mengungkapkan fakta, sehingga kelak kemudian apa yang ada di masyarakat selalu disuguhkan dengan eksersis intelektual. Bukan lagi soal cerita melo-melo drama yang kemudian membuat orang mungkin tidak nyaman lagi. Bakal Capres Ganjar Pranowo menambahkan dengan adanya kunjungan dan silaturahmi ini dirinya dapat mengetahui apa yang menjadi keluhan dan permasalahan di tengah masyarakat selama ini. Sementara itu, pemirsa, kedatangan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo di Kabupaten Asahan disambut antusias oleh warga saat mengunjungi pusat perbelanjaan di Kisaran Asahan kemarin malam. Ganjar berharap Kabupaten Asahan dapat hidup rukun, damai, dan bersatu dengan keberagaman etnis serta agama yang ada.
Seribuan warga menyambut kedatangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo saat tiba di pusat perbelanjaan supermarket di Kisaran Asahan. Warga yang antusias melihat sosok Ganjar histeris bahkan sampai meneriaki presiden saat Ganjar berusaha menyapa warga yang telah menunggu. Sejumlah warga ingin mengabadikan dan menyempatkan bersuah foto dengan bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Tidak hanya itu, Ganjar Pranowo juga menyapa tokoh etnis, agama, relawan dengan bercengkerama sambil duduk bersama. Ganjar Pranowo mengakui jika dirinya bukan pertama kali berkunjung ke Kabupaten Asahan. Ganjar melihat antusiasme warga luar biasa dan ramah saat menyambut dirinya dengan diberikannya simbol adat kebudayaan Melayu. Ganjar berpesan kepada seluruh warga Kabupaten Asahan dapat bersatu dengan keberagaman etnis dan agama dan dapat ruang yang sama. Masyarakat Asahan, terima kasih sekali. Saya disambut luar biasa, mengingatkan saya beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 3 tahun yang lalu saya kesini, dan hari ini suasananya masih luar biasa. Dan tadi kita berkomunikasi dengan masyarakat, tentu kami senang, tingkat kerukunan antar umat beragamanya bagus, sukunya di sini banyak, tapi semua merasa mendapatkan ruang yang sama. Ini sebuah nilai yang sangat penting untuk kita jaga sehingga merasa bersatu semuanya. Pranowo mengapresiasi sambutan warga di Sumatera Utara yang sangat baik dan ramah. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Deli Serdang menerima 4 kontainer tahap pertama dengan jumlah 15.414 kotak suara untuk pemilu 2024. Sudah tiba di gedung kantor Pos Indonesia di Jalan Medan Lubuk Pakam, kilometer 22, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa. Ketua KPUD Deli Serdang Syahrial Effendi mengatakan pendistribusian kotak suara pemilu 2024 ini dikirim 2 kali tahapan pengiriman. Tahap pertama pengiriman kotak suara dengan jumlah 15.414 kotak dan diangkut dengan 4 kontainer. Untuk total keseluruhan kotak suara yang dibutuhkan KPU Deli Serdang berjumlah 30.615 kotak suara. Sementara sisa kotak suara juga diangkut dengan 4 truk kontainer berjumlah 15.201 kotak suara. Akan tiba dan disimpan di gudang Pos Indonesia dan sebagian disimpan di gudang di kantor KPUD Deli Serdang. Semakin dekatnya hari pelaksanaan pemilu serentak 2024, pihak KPU RI terus melakukan pendistribusian logistik pemilu yang dibutuhkan. Pendistribusian kotak suara ini adalah jenis logistik keempat yang sudah tiba di KPU Deli Serdang. Logistik pertama yang tiba adalah bilik suara, segel suara, tinta dan kotak suara. Untuk surat suara akan tiba dalam waktu dekat dan langsung akan dilakukan pelipatan di beberapa lokasi. Selain di gudang kantor KPU dan Pos Indonesia, ada juga di Gedung Olahraga Lubuk Pakam dan Cadika Lubuk Pakam. Nanti ini akan kita distribusikan pada saat sekaligus dengan surat suara dan seluruh logistik di masing-masing kecamatan sampai TPS sampai PPS nanti. Pertama itu yang sudah kita terima bilik, kedua segel, kemudian tinta dan ini kotak suara, dan besok masih ada lagi 4 kontainer. Jadi total keseluruhan yang kebutuhan kita itu sekitar 30.615. Untuk pendistribusian logistik pemilu 2024 ke kecamatan dan desa akan dilakukan setelah semua logistik masuk dan surat suara sudah selesai dilipat. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu menertibkan sejumlah alat peraga sosialisasi, APS, dan alat peraga kampanye atau APK di beberapa titik di Jalan Protokol Kota Rantau Perapat kemarin sore. Menanggapi adanya surat edaran dari Bawaslu RI terkait penertiban seluruh alat peraga yang dijadwalkan dari 6 hingga 10 November 2023, dalam hal ini seluruh Bawaslu Kabupaten Kota di Sumatera Utara agar dapat melakukan penertiban sejumlah alat peraga. Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu melakukan penertiban sejumlah alat peraga sosialisasi dan alat peraga kampanye di beberapa titik lokasi. Salah satunya di Jalan Ahmad Yani, Kota Rantau Perapat, dan pada
penertiban ini, Bawaslu Kabupaten Labuan Batu melibatkan petugas dari KPU, Kepolisian, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Tata Ruang Kota. Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Labuan Batu, Bernard Panjaitan menjelaskan bahwa dari hasil kesepakatan dengan instansi terkait, Bawaslu telah melakukan pemberitahuan kepada seluruh partai politik. Namun hingga batas yang telah ditentukan masih banyak baliho yang masih terpajang di jalan protokol, sehingga petugas melakukan penertiban di sejumlah alat peraga tersebut. Hal ini dilakukan di 9 kecamatan di Kabupaten Labuan Batu. Nah, pembersihan ini kita laksanakan 2 hari. Hari pertama di tanggal 9 dan tanggal 10 hari ini. Jenis APK itu ada foto caleg yang menyebutkan calegnya bahwa dia adalah caleg dan nomor urut. Jadi yang jelas seluruh yang berbentuk APS yang harusnya ditempatkan pada tempat tertentu itu juga kita bersihkan. Sementara itu, Bernard Panjaitan berharap kepada seluruh bacalek DPRD agar mengikuti segala regulasi dalam tahapan pemilu sesuai aturan yang berlaku. Alat peraga ini diperbolehkan dipasang mulai masuknya masa kampanye dari 18 November hingga 10 Februari 2024 mendatang. Penyelenggaraan pemilihan umum 2024 harus berjalan damai sehingga hasilnya diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang lebih baik ke depannya. Harapan tersebut disampaikan para pelaku usaha mikro kecil asal kota Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias menyikapi suasana politik dalam negeri menjelang pemilihan umum 2024. Saat ini tahapan pemilu telah memasuki masa kampanye namun memiliki ketentuan terutama PKPU nomor 7 tahun 2027 yang harus ditaati semua pihak termasuk peserta pemilu. Terlepas dari proses dan jadwal tahapan pemilu, bagi sejumlah pelaku usaha mikro kecil di daerah ini mendukung sepenuhnya demokrasi yang akan berlangsung termasuk berpartisipasi memberikan hak pilihnya pada saat pemungutan suara. Salah seorang pelaku usaha mikro kecil, Analis Zebua, mengatakan ia memiliki harapan melalui pemilu ini dapat menghasilkan program pembangunan yang lebih meningkat. Semua sektor pembangunan hendaknya menjadi perhatian penyelenggara negara, selain itu melakukan gerakan dengan menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat. Yang kami harapkan biar lebih meningkat lagi pembangunan dan mendukung usaha-usaha kecil seperti kami ini juga. Ya alasan-alasan seperti sekarang inilah harga-harga baik sembako, baik harga-harga bahan yang kami kerjakan terus meningkat. Jadi harapan kami sebagai usaha-usaha kecil, gimana supaya kestabilan harga atau kestabilan bahan bisa terjadi ke depan. Para pelaku usaha menghimbau pemerintah untuk menciptakan pemilu damai dan pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang berkualitas. Ya, pemirsa, informasi terkait PSMS Medan akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, memasuki putaran kedua kompetisi Liga 2 2023, PSMS Medan terus melakukan rangkaian latihan pemantapan dari segi teknik maupun fisik untuk meraih hasil sempurna di setiap pertandingan. PSMS Medan diprediksi akan tampil lebih percaya diri pasca kedatangan para pemain barunya termasuk 2 pemain asing. Tidak ingin menorehkan hasil kurang memuaskan seperti pada putaran pertama, tim pelatih PSMS Medan semakin memantapkan taktik dan strategi yang berfungsi bagi segi permainan teknik setiap pemain dan latihan fisik yang bermanfaat untuk kebugaran pemain. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kesulitan tim yang diharapkan akan mampu menorehkan tren positif pada setiap pertandingan di putaran kedua nantinya. Seperti diketahui, memasuki putaran kedua kompetisi ini, PSMS melakukan bongkar pasang pemain dengan merekrut para pemain yang berasal dari klub Liga 1 serta 2 pemain asing asal Korea Selatan di lini belakang dan asal Kolombia di lini depan skuad PSMS.
Pelatih PSMS Medan Miftahuddin Mukson mengklaim hingga saat ini kesulitan bermain di lapangan telah ditunjukkan oleh beberapa pemain baru PSMS dan akan dibuktikan saat melakoni pertandingan nantinya. Dari kebugaran saya kira juga sudah masih terjaga karena dia masih kompetisi. Kalau yang satunya ya Liga Korea tahu sendiri kan kualitas Korea seperti itu. Tapi saya sangat concern adalah mereka harus cepat adaptasi dengan sepak bola kita, kultur sepak bola Indonesia, terutama di Liga 2 ini kan berbeda. Selain faktor teknis, tim pelatih PSMS Medan juga melakukan berbagai strategi seperti kebersamaan dalam setiap kondisi, guna mematangkan kesulitan antara pemain agar terciptanya hubungan dan pemahaman yang baik bagi para pemain di lapangan. Dan pemirsa, informasi dari kawasan Brastagi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Putri Rahmadan izin terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.